Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahniar Agustina Pratiwi. Saya mahasiswa program studi Magister Pendidikan Dasar dengan nomor induk mahasiswa 501193107. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan pertama. Menurut Anda, apakah sistem jenjang dan struktur persekolahan serta kebijakan pengelolaan pendidikan dasar di negara ASEAN dan Asia Pasifik memiliki persamaan dalam implementasi pendidikan yang Anda rasakan di lingkungan sekolah Anda? Saat menjawab dan berdiskusi, tuliskanlah nama sekolah dan daerah Anda, diskusikanlah dengan sesama rekan Anda di kelas tutor ini. Nama sekolah SD Negeri 1 Purnama Tunggal, Kecamatan Waipungubuan, Kabupaten Lampung Tengah. Menurut saya, sistem jenjang dan struktur persekolahan serta kebijakan pengelolaan pendidikan dasar di negara-negara ASEAN dan Asia Pasifik memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan yang saya alami di lingkungan sekolah saya SD Negeri 1 Purnama Tunggal. Persamaannya adalah: 1. Jenjang pendidikan dasar 6 tahun. Hampir semua negara ASEAN seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina menerapkan pendidikan dasar selama 6 tahun, sama seperti di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa ada kesamaan struktur dasar pendidikan yang diterapkan secara regional. Yang kedua, penerapan kurikulum nasional. Negara-negara di Asia Tenggara umumnya menerapkan kurikulum nasional yang ditemukan oleh Kementerian Pendidikan masing-masing. Di Indonesia, kami mengikuti kurikulum Merdeka yang saat ini mulai diterapkan di sekolah kami. Hal ini serupa dengan sistem di negara lain seperti Singapura atau Vietnam yang juga memiliki kurikulum nasional yang mengatur materi pembelajaran secara standar. 3. Peningkatan kompetensi guru. Beberapa negara di kawasan Asia Pasifik juga fokus pada pelatihan dan peningkatan kompetensi guru. Di sekolah saya, guru-guru juga mengikuti pelatihan seperti program guru penggerak dan pelatihan kurikulum Merdeka yang mencerminkan adanya upaya peningkatan kualitas guru seperti di negara lain. Perbedaannya: 1. Fasilitas dan teknologi pendidikan. Di beberapa negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Singapura, pemanfaatan teknologi dalam pendidikan sangat maju. Di sekolah saya, fasilitas TIK masih terbatas dan penggunaan perangkat digital dalam pembelajaran masih belum maksimal, khususnya di daerah pedesaan. Yang kedua, kesenjangan akses pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah seperti Sukabumi, akses pendidikan masih belum merata. Hal ini berbeda dengan negara seperti Singapura yang wilayahnya kecil dan memiliki sistem pendidikan yang lebih merata dari segi kualitas maupun fasilitas. Yang ketiga, penekanan pada nilai budaya dan karakter. Indonesia menekankan pendidikan karakter melalui P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Walaupun nilai moral dan budaya juga diajarkan di negara-negara ASEAN lainnya, namun pendekatan ini lebih terlihat di Indonesia sebagai bagian penting dari kurikulum baru. Kesimpulan dari pengamatan saya, meskipun negara-negara di ASEAN dan Asia Pasifik memiliki sistem pendidikan dasar yang mirip dari segi struktur dan jenjang, namun implementasi di lapangan sangat dipengaruhi oleh sumber daya, budaya lokal, serta kebijakan nasional masing-masing negara. Di sekolah saya, proses pembelajaran terus diarahkan untuk berkembang, namun tantangan seperti keterbatasan fasilitas dan pelatihan guru masih menjadi perhatian. Yang kedua, cepatnya perubahan berdampak pada arah isi perubahan itu sendiri. Dan kita tidak hanya cukup mengikuti perubahan itu, tapi yang penting adalah mengantisipasinya. Poin-poin yang saya dapatkan adalah 3 gelombang dunia ditangkap oleh Toffler, yaitu Agriculture Revolution,
memunculkan gelombang pertama perubahan dalam masyarakat manusia, kemudian Industrial Revolution memunculkan ke gelombang kedua, kemudian Information Revolution memunculkan gelombang ketiga, sering disebut Post Industrial Civilization, dengan menjamurkan teknologi alternatif komunikasi dan informasi yang melahirkan masyarakat informasi. Kemudian inti dari prediksi, tren, dan estimasi tentang abad 21 adalah akan terjadinya pergeseran dan perubahan kehidupan sosial yang maha dahsyat sehingga terjadi apa yang disebut dengan cultural and social discontinuity. Perubahan yang akan terjadi pada 100 tahun mendatang nampak akan melampaui perubahan yang terjadi 1000 tahun lalu, baik pada dari segi dampaknya, kecepatannya, luasnya, dan pentingnya. Banyak prediksi tentang perubahan besar dan global benar-benar telah menyata di awal abad 21. Pertama, masa harapan hidup manusia berlipat 2 kali. Jika ini benar, apa konsekuensinya pada struktur sosial, kehidupan keluarga, promosi pekerjaan, makna kerja, dan pensiun? Kedua, rampungnya proyek genetika manusia dan kaburnya batas antara manusia dan mesin. Proyek genetika atau cloning, bayi tabung, transplantasi organ tubuh manusia, dan bank organ manusia telah memicu dilema etika. Perkembangan semacam ini mengharuskan penulisan ulang konsep hukum, penataan ulang konsep etika, dan redefinisi kehidupan dan kesadaran. 3. Hal-hal penting dari artikel isi tayangan YouTube sesi 8 dengan modul adalah video pengayaan sesi 8 biasanya menayangkan perbandingan praktik pendidikan dasar. Kemudian visualisasi sistem pendidikan dasar di negara lain, metode pembelajaran inovatif, kedisiplinan dan budaya sekolah, infrastruktur sekolah modern, peran guru dan evaluasi pembelajaran. Kaitannya adalah menjelaskan kurikulum nasional dan pendekatan pengajaran, kemudian menganalisis tantangan daerah terpencil dan kebijakan afirmasi, menekankan pelatihan guru dan standar profesional. Kesimpulan dan refleksi diri melalui artikel dan tayangan video pengayaan sesi 8 yang dikaitkan dengan isi modul 6, saya menyadari bahwa pendidikan dasar adalah fondasi penting yang dikelola berbeda-beda di setiap negara. Namun dengan tujuan yang sama, mencerdaskan dan membentuk karakter generasi muda. Indonesia dapat belajar dari keberhasilan negara lain dalam hal kedisiplinan, teknologi pembelajaran, dan kualitas guru, namun harus tetap mengedepankan nilai-nilai lokal dan konteks budaya bangsa sendiri. Baiklah, itu saja pemaparan dari saya untuk diskusi 8. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.